Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Andini dengan NIM C1CN024155. Saya di sini akan menjelaskan mengenai PPh Pasal 24 Kredit Pajak Luar Negeri, Angsuran, dan PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan. Lanjut kepada materi. Untuk materi yang pertama, PPh Pasal 24. PPh Pasal 24 itu sendiri yaitu diartikan sebagai peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Bunyi Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh lebih lanjut pada Pasal 2 Undang-Undang 36 Tahun 2008. Subjek dan objek pajak PPh Pasal 24. Yang pertama, ada pada keuntungan deposit aset tetap usaha, kedua, keuntungan deposit aset tetap, yang ketiga, keuntungan realisasi investasi, yang keempat, pendapatan usaha tetap luar negeri, yang kelima, pendapatan investasi, yang keenam pendapatan sektor pertambangan, yang ketujuh pendapatan pasif, lalu yang kedelapan pendapatan sewa. Kita lanjut pada materi pemohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar dari luar negeri akan dapat dikreditkan tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Pajak. Direktur Jenderal Pajak dengan melampiri. Yang pertama, laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang terakhir, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Ketentuan kredit pajak luar negeri. Berikut ini ketentuan tentang jumlah kredit pajak luar negeri. Satu, pajak atas penghasilan yang terutang dan atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Contohnya seperti ini. PTA di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari ZIN di negara X dalam tahun 2016. ZN memperoleh keuntungan sebesar 100.000 US dollar. Pajak penghasilan berlaku di negara X adalah 48% dan pajak dividennya sebesar 38%. Berikut ini penghitungan pajak atas dividen tersebut. Keuntungan ZN yaitu 100.000 US dollar. Pajak penghasilan corporate income tax atas ZN adalah 48%, yaitu 48.000 US dollar. Kemudian 52.000 US dollar, pajak atas dividen 38% yaitu menjadi 19.760. Nah, yang tadi 52.000 dan 19.760 dikurangkan menjadi 32.240. Itu menjadi dividen yang dikirimkan ke Indonesia. Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan terutang atas PTA adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan terut di pajak penghasilan diterima atau diperoleh di luar negeri dalam contoh tersebut, yaitu jumlah sebesar 19.760 US dollar, pajak penghasilan corporate income tax atau ZINs sebesar 48.000 US dollar tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas PTA karena pajak sebesar 48.000 US dollar tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PTA dari luar negeri, tapi pajak yang dikenakan atas keuntungan ZIN di negara X. Lanjut yang kedua, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan atau adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak PKP atau setinggi-tingginya sama dengan pajak terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri, menganut metode pengkreditan pajak terbatas atau ordinary credit method. Contohnya seperti ini, PT Jaya beralamatkan di Yogyakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2016 sebagai berikut: penghasilan dari dalam negeri sebesar 500 juta, penghasilan dari luar negeri
sejumlah 500 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 20%. Berikut ini perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan PPh pasal 24. Satu, menghitung total PKP. Penghasilan dari dalam negeri yaitu 500 juta. Penghasilan dari luar negeri yaitu 500 juta. Ditambah jumlah penghasilan neto menjadi 1 miliar. Peredaran bruto dari kegiatan usaha melebihi 50 miliar. Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan lainnya. Dua, menghitung total PPh terutang. Tarif PPh pasal 27 ayat 1 B dikalikan penghasilan kena pajak yaitu 25% dikali dengan 1 miliar menjadi 250 juta. Ya, langsung lanjut yang ketiga, penghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan hasilnya. Penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikalikan total PPh terutang. 500 juta dibagi dengan 1 miliar terus dikali dengan 250 juta menjadi 125 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Tarif pajak di luar negeri dikalikan penghasilan luar negeri yaitu 20% dikali 500 juta menjadi 100 juta. Kita lanjut pada materi PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu merupakan pajak penghasilan. Selanjutnya disingkat dengan PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Menghitung, menghitung angsuran bulanan. Yang pertama, menggunakan pajak penghasilan dipotong sebagaimana dimaksud dengan pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan dipungut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24. Lalu, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh. Penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi. PPh menurut SPT tahun PPh tahun lalu, terus kemudian pengurangan atau kredit pajak tahun lalu, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24. Kemudian semua itu dijumlahkan menjadi total kredit pajak. Dasar penghitungan angsuran tahun ini, angsuran PPh pasal 2000 tahun angsuran PPh pasal 25 tahun ini sama dengan dasar penghitungan angsuran dibagi dengan 12 atau sebanyak bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. Nah, ini untuk cara penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan. PPh pasal PPh menurut SPT tahun PPh tahun lalu, pengurangan kredit atau pajak tahun lalu, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24 ditotalkan menjadi total kredit pajak. Dasar penghitung angsuran tahun ini, angsuran PPh pasal 25 tahun ini yaitu sama dengan dasar penghitungan angsuran dibagi dengan 12 atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak ya, tahun lalu. Nah, sekian dan materi-materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Untuk pada materi yang sudah saya sampaikan, saya sudah menyimpulkan bahwa PPh pasal 24 dan PPh pasal 25 merupakan dua ketentuan penting dalam sistem perpajakan yang saling berkaitan dalam proses pengenaan dan pembayaran pajak penghasilan di Indonesia. PPh pasal 24 memberikan kesempatan bagi wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Ketentuan ini juga mendorong kepatuhan pajak dan memfasilitasi kegiatan usaha lintas negara. Sementara itu, PPh Pasal 25 mengatur mekanisme pembayaran angsuran pajak setiap bulan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk meringankan beban pembayaran pajak terutang pada akhir bulan. Besarnya angsuran dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya dikurangi dengan berbagai kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 kemudian dibagi 12 bulan atau sesuai dengan tahun pajak yang berlaku. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.